Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K di tahun 2024. Yang mana judul video kami pada malam hari ini adalah jelang pendaftaran P3K 2024, urutan kategori guru honorer prioritas di angka P3K 2024. Jadi sebenarnya ada dua informasi yang akan kami sampaikan pada hari ini ya, yaitu tanda-tanda pendaftaran P3K 2024. Itu yang pertama. Kemudian kedua adalah urutan kategori guru honorer yang diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K 2024. Apalagi tidak lama lagi Bapak Ibu ya, P3K 2024 ini akan digelar. Baik, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan yang baru, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja tutup poin ke informasinya. Oke teman-teman, di sini kami mendapatkan informasi resmi ya terkait dengan ID CPNS, terkait dengan serat terima naskah soal SKD CPNS dan naskah soal seleksi kompetensi P3K pengadaan ASN tahun 2024. Ini adalah merupakan informasi resmi B ya, atau merupakan pengumuman resmi dari Kemenpan RB bahwa ini bisa jadi menjadi hilal utama ya. Tidak lama lagi pendaftaran P3K 2024 akan digelar. Tentunya ini merupakan informasi yang kita tunggu-tunggu, bahwasanya karena sumber ini adalah merupakan sumber yang resmi dari Menpan RB, ini tentunya informasi yang valid ya, dan bisa jadi ini menjadi salah satu hilal Bapak Ibu ya, hilal bahwasanya tidak lama lagi pengadaan P3K di tahun 2024 ini akan segera digelar. Dan di sini terlihat foto Menteri Keuangan dengan Menpan RB ya, artinya pejabat dari Menpan RB terkait dengan serat terima soal SKD CPNS dan P3K. Ini tentunya menjadi bukti kuat bahwa tidak lama lagi pendaftaran P3K akan digelar Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat di sini informasinya, Kemenpan RB menerima naskah soal seleksi kompetensi dasar SKD calon pegawai negeri sipil dan naskah soal seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Bapak Ibu ya, dari Kemenpan RB. Naskah soal tersebut diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Soeharti dan diterima oleh PLT Deputi BDM. Jadi mohon maaf, kami ralat bukan Menteri Keuangan ya, tapi dari Sekjen Kemendikbud ya. Naskah soal tersebut disusun oleh 180 penulis dari 38 perguruan tinggi serta pendampingan dan penjaminan mutu oleh Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek ya, dan dilakukan telah bahasa oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Keseluruhan proses penyusunan soal ini menggunakan sistem pengamanan teknologi oleh Badan Cyber dan Sandi Negara serta diawasi oleh Kemenpan RB serta BKN dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP. Hadir dalam kegiatan tersebut adalah PLH Asisten Deputi Perencanaan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pan RB Suryo Hidayat, Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi ya, ASN BKN Yani Rosyani, serta perwakilan dari BKN, BSSN dan BPKP. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Ini dia foto-fotonya serat terima terkait dengan pengadaan ya. Jadi pengadaan ASN. Nah, di sini kita lihat serat terima naskah soal SKD CPNS dan naskah soal seleksi kompetensi P3K untuk pengadaan ASN tahun 2024 sudah dilakukan nih teman-teman ya. Wah, hilal pendaftaran dan pelaksanaan seleksi CASN 2024 sepertinya sudah terlihat. Nah, bagaimana dengan guru honorer? Apakah ada urutan prioritas? Jelas sekali ada Bapak Ibu. Kita coba cek di bagian Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat terkait dengan pengadaan pegawai ASN tahun 2024.
itu P3K ya, khusus XTHK2 dan pegawai non ASN. Kemudian untuk CPNS nantinya diperuntukkan bagi talenta-talenta baru. Nah, untuk kategori jabatan Bapak Ibu bisa lihat di sini. Untuk jabatan fungsional guru, CPNS dan P3K untuk instansi pusat, P3K untuk instansi daerah. Nah, jelas sekali ya. Kemudian di sini kita lihat ini adalah merupakan alur perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024 dan ada dasar hukumnya ya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, PP Nomor 11 2017, PP 17 2020 dan PP 49 Tahun 2018. Ini dimulai dari surat permintaan usulan kebutuhan ASN sampai dengan seleksi CASN ya. Kemudian Bapak Ibu yang paling penting di sini ini adalah urutannya, urutan kriteria pelamar dan pengisian formasi secara berurutan. Jelas di sini sudah dibahasakan Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama adalah XTHK2 ya, XTHK2, kemudian tenaga non ASN yang terdata di database BKN dan tenaga non ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah. Ini adalah kriteria pelamar pengisian formasi secara berurutan. Jadi yang paling diprioritaskan itu adalah XTHK2 dan jelas terdata di database. Kemudian tenaga non ASN yang bukan XTHK2 yang terdata di database BKN. Kemudian tenaga non ASN yang bekerja pada instansi pemerintah tetapi tidak terdata database BKN. Bagaimana kalau guru? Kalau guru itu sepertinya urutan prioritasnya itu tetap ya memprioritaskan yang pertama itu adalah P1. Sisa P1 inilah nantinya yang akan diprioritaskan pertama kali untuk mengisi formasi Bapak Ibu ya. Meskipun taannya yang ada tidak semuanya juga P1 bakal diangkat di tahun 2024 ya, tidak semuanya. Itu berdasarkan info dari Kemendikbud ya. Mudah-mudahan ada keajaiban. Tapi intinya yang paling diprioritaskan urutannya itu adalah P1 dulu. Nah, setelah P1 itu jelas P2 Bapak Ibu. P2 ini adalah masuk XTHK2. Kemudian ada P3 dan yang terakhir itu adalah pelamar umum. Jadi urutannya hampir sama ya. Oke, tapi kalau secara umum honorer yang paling diprioritaskan itu adalah XTHK2, itu yang terdata di database BKN. Nah, kalau guru itu yang diprioritaskan yang lulus PG dulu yaitu P1. Nah, jadi yang guru itu yang diprioritaskan dulu itu adalah yang P1 Bapak Ibu. Setelah P1 itu jelas P2. Nah, setelah P2 itu jelas P3 dan yang terakhir itu adalah P4. Nah, P1 ini berarti lulus PG, sedangkan P2, P3, dan P4 kita bisa ambil perumpamaan mereka ini adalah guru KODP ya. KODP ini sebenarnya lulus PG juga ya, jadi itu masuk prioritas setelah P1 ya. Jadi ada KODP, setelah itu yang diutamakan dulu adalah P1, setelah itu adalah yang KODP. KODP itu bisa jadi dia adalah P2, bisa jadi dia adalah P3, atau bisa jadi dia adalah P4. Nah, apakah nantinya di guru ini apakah seluruhnya tuntas? Kemungkinan tidak Bapak Ibu. Kenapa? Karena berdasarkan beberapa kali informasi yang kami dapatkan, kenapa belum bisa tuntas 100% guru honorer di tahun 2024 itu karena ketidakseimbangan Bapak Ibu. Ketidakseimbangan antara formasi dengan jumlah guru honorer yang akan diangkat. P1 saja terseok-seok Bapak Ibu untuk diangkat secara keseluruhan, apalagi yang KODP Bapak Ibu ya. Oke, mudah-mudahan ada keajaiban dan mudah-mudahan ada kebijaksanaan ke depannya Bapak Ibu, karena apa yang kami sampaikan ini belum final juga sih sebenarnya ya. Mudah-mudahan ada terobosan-terobosan terbaru dari Kemendikbudristek. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.